Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Pada kesempatan hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kebaikan, sehingga kita bisa bertemu, bersua bersama walau hanya di balik kaca. Mudah-mudahan pertemuan ini ataupun kajian ini termasuk yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Sahabat karim, sahabat ceria SD Muhammadiyah Kuta Arjo, dalam acara kantin kajian rutin Ramadan SD Muhammadiyah Kuta Arjo. Alhamdulillah, kita semua insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Maka pada kesempatan hari ini akan kita sampaikan tema tentang Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai fokus kita di dalam bulan Ramadan, Ramadan ini adalah penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemuliaan bulan Ramadan ini adalah karena salah satunya di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kita umat Islam, yang merupakan mukjizat terbesar umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ayat Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, sehingga ini merupakan bulan yang sangat mulia, yang sangat diagungkan. Di balik itu, di bulan Ramadan juga disiapkan maghfirah, ampunan dari Allah yang diberikan kepada kita semua. Di samping itu, pelipat gandaan pahala yang diberikan kepada kita semurah-murahnya, sehingga rugi bagi kita ketika kita tidak mengisi Ramadan kita dengan penuh kebaikan. Sahabat ceria SD Muhammadiyah Kuta Arjo yang berbahagia, berawal dalam segala perilaku, tindakan, kegiatan kita adalah mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebagai teladan kita, Rasulullah sebagai uswah hasanah bagi kita. Sebagaimana ayat Al-Quran, inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Segala perbuatan Rasulullah, segala kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah harus kita teladani dan kita ikuti dengan baik. Ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan segala yang dilakukan di dalam bulan Ramadan dengan bermuara pada kebaikan. Diawali dengan keikhlasan, niatkan bulan puasa di bulan Ramadan di malam harinya. Ini yang membedakan dengan ibadah yang lain.
Ibadah puasa yang lain tidak disyariatkan dengan niat di malam harinya, tetapi khusus untuk puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, meniatkan, mengikhlaskan hati, memastikan diri bahwa besok pagi akan berpuasa dengan niat di dalam hati pada malam harinya. Kemudian dalam syariat Ramadan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Berbuka merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa ataupun keindahan yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Apalagi anak-anak, pasti berbuka itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Maka Rasulullah memerintahkan, segerakanlah berbuka. Sebaliknya, ketika makan sahur, Rasulullah memerintahkan untuk mengakhirkan makan sahur sampai dengan menjelang waktu subuh. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa meningkatkan kebaikan ataupun akhlak perilaku hariannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami betul bahwa ketika apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, itu Allah memberikan balasan yang luar biasa, termasuk dalam akhlak, perilaku, dan perbuatan. Di samping bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang di situ sudah merupakan figur teladan. Inna fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu sebagai uswatun hasanah ataupun teladan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak dari umat. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Nah, inilah yang hal-hal diantaranya yang harus kita ikuti. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan juga menjaga kebaikan keluarganya di dalam bersikap, di dalam berlaku, di dalam berkegiatan di keluarganya. Rasulullah betul-betul menjaga. Maka dari itu kita pun juga harus menyadari bahwa kebaikan kita tidak hanya pada diri kita saja, tetapi juga pada keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memfirmankan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, saat-saat Ramadan inilah bisa digunakan untuk menjaga kebaikan keluarga. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh yang luar biasa dalam konteks bersedekah atau dalam konteks kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi hari-hari ataupun bulan-bulan yang selain Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bagaikan angin dengan membawa berbagai kebaikan untuk lingkungannya. Nah, inilah seolah-olah beliau tidak merasa takut nanti akan habis hartanya, akan miskin. Nah, inilah yang harus kita teladani pula. Kemudian di antara kebaikan Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga betul-betul meningkatkan kesungguhannya dalam memahami, mengulang-ulang Al-Quran. Maka kita semua harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Apalagi kita mempelajari, memahami, ini yang menjadi perintah lebih mulia. Kemudian kita juga mengingat bahwa di bulan Ramadan
ada 10 hari yang terakhir di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan kesungguhannya, yaitu di 10 hari yang terakhir. Karena di sana sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada malam yang pahalanya nanti akan dilipat gandakan dengan dinisbahkan dengan 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam di mana kebaikannya melebihi 1000 bulan. Luar biasa. Nah, maka inilah yang harus kita persiapkan dari mulai awal Ramadan ini, pertengahan Ramadan, sampai dengan akhir Ramadan kita. Ikuti jejak-jejak yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sisi lain, kita juga mengingat dalam sejarah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan atau mengikuti perang di antara beberapa perang yang dilakukan oleh Rasulullah, di antaranya adalah di bulan Ramadan, dan Rasulullah tetap tidak meninggalkan ibadah Ramadan. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa, etos kerja yang tinggi. Maka sekarang bagi kita yang meneruskan di era sekarang yang tidak ada peperangan, maka yang menjadi lawan perang kita adalah hawa nafsu kita, keinginan kita, pekerjaan kita, kesibukan kita. Itulah yang menjadi lawan kita. Nah, mudah-mudahan kita tetap bisa beribadah dengan maksimal, sukses fit dunya wal akhirah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.